warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada subuh ini kita berada di Masjid Al Hidayah Komplek Raplesia Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang dibawakan oleh Ustadz M. Latif yang bertemakan mentadaburi surah Al-Fatihah. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan mentadaburi surat Al-Fatihah. Surat yang mungkin semua kita sudah hafal. Surat yang ini semua, insyaallah semua orang umat Islam itu pasti hafal. Oleh karena itu, terkadang juga hafal pertama belum tentu paham. Kedua, hafal belum tentu juga bacaannya benar. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini hanya sedikit untuk bisa lebih mentadaburi, memahami Al-Fatihah yang sering kita baca. Kalau yang sudah pernah baca nggak apa-apa. Namanya mentadaburi kan sering ulang, sering mengkaji agar kita lebih paham makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an yang kita baca. Karena setiapnya seorang beriman membaca Quran juga dengan tadabbur. Selalu direnungkan, dalami agar Allah segala apapun yang Allah sampaikan baik tersurat ataupun tersirat kita bisa memahaminya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah mungkin sudah banyak kita mengetahui keutamaannya. Sebelum membahas tadabbur ayatnya, keutamaannya. Keutamaannya banyak sekali. Mungkin berjamaah sudah dengar. Apa di antara keutamaan surat Al-Fatihah? Sambil belajar, Pak ya. Kita mau baca, pasti kita kenapa disuruh baca, ada keutamaan yang kita ingin peroleh. Betul, Pak? Ya. Apa nih kira-kira keutamaan Al-Fatihah ini? Menjadi rukun sholat. Menjadi rukun sholat. Ada yang tadi yang mau jawab seperti itu, Pak. Riwayat Rasulullah SAW pernah menyampaikan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat atau salatnya tidak diterima, salatnya tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini khusus salat yang sendiri, Pak ya. Ya, salat yang sendiri. Ya, kalau salat berjamaah itu ada khilaf. Tidak masalah. Kalau bagi saya tidak masalah. Nanti itu maksudnya ke ranah fikih. Ini penting. Ya, ternyata rukun sholat. Kalau kita bacanya, ya tidak membaca dari sholat sendiri, maka nggak sah sholatnya. Mau 1000 rakaat juga. Ya. Mau ikhlas 1000%, ya, misalkan sholatnya ikhlas, tapi Al-Fatihahnya nggak dibaca, maka tidak sah sholatnya. Kemudian sholatnya ketika sendiri atau yang menjadi imam ketika sholat sirri, sholat bacaannya tidak terdengar kencang, itu harus mulutnya bergerak, minimal bergerak mengucapkan, melafalkan Al-Fatihah. Maksimalnya sampai terdengar orang yang di sampingnya. Itu namanya salat sirri. Kalau nggak kedengaran, imamnya kelihatan hanya diam saja, ya bisa batal salatnya. Maka ini ternyata rukun sholat. Ya, kalau sholat kita nggak diterima karena Al-Fatihah rugi. Padahal sudah cepat. Dan juga yang kedua adalah kesalahan dalam melafalkannya, membacanya. Ini penting, Pak. Ya, penting.
Karena Al-Quran itu unik. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak sembarang menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Pertama ya, karena sampai bahasa Arab itu mempunyai kosakata yang paling banyak. Paling banyak. Yang paling sedikit bahasa Indonesia cuma sekitar 300 ribuan. Ya, kalau bahasa Arab sudah lebih dari 1 juta. Dan bukan hanya sebatas bahasa Arab, ada kaidah membacanya. Bahasa Arab boleh juga kaidahnya bahasa. Mungkin yang sudah belajar Quran, belajar tahfidz Quran akan paham tentang muskilah dalam Al-Quran. Muskilah ini biasanya orang yang sulit membacanya. Ada beberapa ayat, tapi secara mayoritas bagi ajami adalah selain orang Arab itu orang ajami. Al-Quran menjadi muskilah semuanya, menjadi sulit. Karena apa? Pertama karena bukan bahasa ibunya. Itu. Kemudian menjadi muskilah karena ada tata cara sendiri untuk baca. Orang Arab sendiri pun tidak bisa semua membacanya seperti ya baca bahasa Arab secara umum, seperti baca koran misalnya. Dan ada caranya. Karena itu lazim suatu keharusan kita untuk membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid yang diturunkan. Unik, jangankan Al-Quran itu berubah huruf, berubah harokat pun akan berubah makna. Apalagi berubah huruf. Seharusnya alhamdulillahirabbil alamin, ain diganti hamzah alamin, ya rob yang sakit jadinya. Atau ya Tuhan para penyakit. Ini penting. Yang harusnya anta menjadi antum terbalik. Beri nikmat. Aku yang memberi nikmat. Maka hati-hati. Karena itu para jamaah sekalian, hikmahnya juga kita harus selalu belajar baca Al-Quran. Mengapa? Karena kita bukan orang Arab saja itu harus bacanya nggak semuanya benar. Kalau saya dengar guru saya dari Mesir dan sebagainya, orang asli Mesir sendiri, ketika bacanya sangat domelin, karena memang bukan bahasa seperti biasa. Oleh karena itu Al-Quran juga diturunkan tanah Arab, berupa menjadi mukjizat. Mukjizat itu kan maknanya suatu anugerah untuk menundukkan musuh-musuh para nabi, melemahkan tidak mampu apalagi di hadapan mukjizat tersebut, di hadapan para nabi. Kalau Nabi Musa lagi ngetrennya zamannya Nabi Musa itu zamannya sihir, sihir-sihiran, santet atau apa dan sebagainya, bahasanya sini ya. Maka Allah berikan mukjizatnya seperti itu, tapi bukan sihir, tapi memang mukjizatnya seperti yang bisa menunjukkan trennya mirip-mirip seperti itu. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW zamannya itu adalah sastra yang sedang ngetren, bahasanya sangat tinggi, bahkan ada momen-momen atau event-event khusus untuk menggelar ya tentang sastra, seperti membuat syair-syair yang bagus itu akan ya yang terbagus gitu ya, memenangkan event tersebut, maka syairnya itu akan ditaruh di Ka'bah. Seperti itu. Makanya Al-Quran diturunkan sampai orang-orang kafir Quraisy seperti kaum Nabi yang tanya Abu Lahab, mereka itu meyakini begitu indahnya Al-Quran, dan itu benar bukan perkataannya Nabi Muhammad SAW. Tapi karena kesombongan Al-Quran
dan menolak kebenaran, Allah tutup hati, tidak mau beriman. Tidak aku. Jadi banyak kita berusaha dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara keutamaan surat Al-Fatihah menjadi rukun. Jadi rukun. Karena itu kita harus wajib minimal Al-Fatihah itu bacaan kita itu benar. Bacaan kita benar sesuai dengan tajwid dan sebagainya. Agar apa? Salat yang kita laksanakan sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain banyak sekali. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ternyata surat Al-Fatihah ini merupakan MOU. MOU. Apa sih MOU? Ya, akte kesepakatan. Kesepakatan siapa? Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sadar. Minimal sehari 17 kali kita membuat kesepakatan itu. Kesepakatan untuk apa? Ya, nanti kita baca. MOU diantaranya adalah ya, yang kita sudah janjikan sebagai pihak kedua istilahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Tentang kita menyatakan diri ya, benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Dan juga kita minta pertolongan. Itu kewajiban pihak kedua. Nah, nanti kewajiban pihak utamanya di ayat-ayat selanjutnya. Oleh karena itu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sadar ketika kita membaca Al-Fatihah kita sedang menguatkan kembali perjanjian itu bagi seorang. Karena disitulah manusia atau seorang mukmin akan dinilai benar-benar orang beriman, atau kemudian sebaliknya luntur keimanannya, atau mungkin ya sudah banyak tanda-tanda kemurtadan. Ya. Makanya salah satu hikmah juga di antara satu salat ke salat yang lain adalah menghapuskan dosa atau menghapus masalah untuk menghapuskan dosa. Ya. Salat akan menghapuskan dosa, memperbaiki lagi perjanjian, dan di dalamnya juga ada syahadat. Nah, ini ada hikmah syahadat di dalam tasyahud. Baik tasyahud awal atau tasyahud akhir. Syahadah itu adalah sebuah persaksian. Bisa jadi kita disuruh mengulang 17 dalam 5 kali salat itu bersyahadat. Mungkin di antara salat itu kita melakukan suatu kemurtadan yang tanpa kita sadari, atau kita melakukan suatu hal-hal kesyirikan yang tanpa kita sadari. Makanya dalam doa setiap pagi sore kita diajarkan juga, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kami berbuat kesyirikan kepadamu tanpa kami ketahui, ataupun kesyirikan yang kami tahu. Jadi syahadat dalam Fatihah ini adalah merupakan suatu pernyataan seorang hamba, menyatakan kembali, menguatkan kembali perjanjian yang MOU, dan syahadatnya ini akan mengembalikan dia menjadi seorang muslim kembali. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keutamaan surat Al-Fatihah. Ummul kitab. Ummul kitab itu adalah induknya kitab Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu juga merupakan sudah penyempurna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya. Sudah sebelumnya dihafuz dan disempurnakan oleh kitab terakhir yang Allah turunkan. Dan di dalam Al-Quran.
Dan dalam Quran ini Allah Subhanahu wa taala pun membuat suatu ringkasan menjadi suatu intinya, core-nya yang nanti akan dijabarkan setelahnya dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nahl. Itu umur kita, induknya dari kita. Dan ternyata memang surat Al-Fatihah ini menjadi suatu rumus, simbol secara, dan nanti akan dijabarkan, diterangkan, dirinci di dalam surat-surat yang lain. Makanya ada yang mengatakan surat Al-Fatihah ini bagian dari surat Makkiyah, ada juga surat dinamakan juga surat Madaniyah. Surat Makkiyah memang periode Mekah ataupun yang periode Madinah, atau jenis klasifikasi yang turun di Madinah ataupun yang di Mekah. Karena apa? Karena di dalamnya itu mencakup pembahasan tentang keimanan dan juga syariat-syariat tentang syariat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaan. Dan lainnya itu di antara fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillah. Ini saya tidak ingin bahas terlalu panjang untuk masalah perbedaan. Ada yang menganggap Al-Fatihah bismillah ini menjadi suatu ayat dalam Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak, ikhlas. Tapi kalau saya pribadi menjadi bagian. Makanya ketika saya mengimami selalu baca Al-Fatihah itu dengan bismillahnya dengan jahat. Ada juga yang mengatakan termasuk ayat tetapi bacanya tidak jahat, tidak masalah. Ya. Cuma biasanya kalau yang menganggap basmalah ini atau bismillah ini menjadi ayat Al-Fatihah, maka ayat yang terakhir nggak boleh dipisah. Ya. Ayat yang ketujuhnya harus disambung baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu nafas. Kalau dibagi dua nafas, ya, dia menjadikan seperti dua ayat. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqaf di situ, kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat yang ketujuh. Tapi kalau yang menganggap seperti menjadi 8 ayat seperti itu. Tapi yang ini biasanya yang menjadikan dua ayat yang ayat terakhir ini ghairil maghdubi 'alaihim adalah pendapat yang mengatakan basmalah itu bukan ayat dari Al-Fatihah. Seperti Abu Bakar Jadir Al-Jazairi. Ya. Beliau ulama yang menulis tafsir, ya, kitabnya Aisyah Tafsir. Pendapat beliau enggak masuk basmalah itu. Makanya di dalam tafsirnya itu ghairil maghdubinya itu adalah ayat yang ketujuh. Ya. Jadi kita paham ya untuk baca. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan basmalah. Yang di sini dimaknai adalah sebagai bentuk segala sesuatu itu adalah menjadi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa riwayat, ya, basmalah ini menjadi selain menjadi awal-awal surat dan juga menjadi suatu amalan, ya, yang harus dilakukan seorang hamba setiap melakukan amal, memulai satu amal. Makanya terutama sini Syekh Abu Bakar Jadir Al-Jazairi dan tafsirnya dianjurkan, bahkan diharuskan, karena setiap amal tanpa didahului dengan basmalah bahwa waktu al-majmu' terputus ataupun terpenggal. Terlebih lagi diingatkan adalah amal-amal ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang di dalamnya mengandung suatu
potensi yang celaka menjadi satu hal. Jadi basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sedangkan Rahman ini apa? Rahman Ar-Rahim kalau terjemahannya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atau ada yang mengatakan Maha Penyayang dan lagi Maha Pengasih. Rahman ini dan Rahim asal katanya sama. Dari rahimah, kasih sayang sebenarnya. Kasih dan sayang kalau kita terjemahkan. Ataupun dalilnya dari apa asal katanya dari kata rahmah, diambil dari kata rahman, rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala menandakan dzu rahmatin katsirah, mempunyai rahmat yang sangat banyak dan luas. Tapi rahmat ini para ulama tafsir membedakannya. Ya. Ar-Rahman ini lebih luas daripada Ar-Rahim. Atau Rahim adalah lebih khusus daripada Rahman. Bedanya di mana? Kalau Ar-Rahman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya, makhluknya itu tanpa terkecuali. Mukmin, kafir dikasih. Ya. Semua makhluk hidupnya Allah kasih. Itu namanya Allah Ar-Rahman. Makanya dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Alamul Bayan. Sebut Asy-Syamsu wal Husban, terus wasyajaru, terus semuanya disebutkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di sini. Tetapi kalau Ar-Rahim sama, Allah Subhanahu wa taala menandakan bahwasanya Allah mempunyai rahmat yang sangat banyak dan luas. Tapi Rahim ini ya, Allah khususkan hanya untuk hamba-hambanya yang beriman, terutama ya, di akhir nanti. Makanya para jamaah sekalian, ketika membaca Al-Quran, ya ada ayat yang Allah selipkan di situ namanya Ar-Rahim atau Rahimun, ya, atau Ghafurur Rahim, maka ini makna Rahim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi, memberikan rahmat-rahmatnya, menganugerahkan berbagai rahmatnya kepada hamba-hambanya. Maka kita yakin ini. Kalau hanya dibataskan dengan materi, maka bisa jadi ya, Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang mungkin menjadi Rasul terkaya. Tapi kok kenapa setelah memimpin umat Islam Rasulullah SAW menjadi Rasul miskin? Karena memang untuk menjadi pemimpin itu bukan untuk mengumpulkan kekayaan. Ini menjadi suatu pelajaran yang katanya umat Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat pun menyontoh semuanya. Sampai ada seorang sahabat yang dikirim ke Mesir, ya, oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selama 5 tahun di sana, dia pergi dengan ontaknya dengan apa di bawah. Dan ketika sudah sekian tahun, sekian lamanya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi, ingin melihat apa ada perubahan di dalam hati Umar. Mungkin ada perubahan, wah ini makin kaya sahabatnya, karena menjadi gubernur pada waktu itu, gubernur. Kalau sekarang mungkin menjadi negara bagian, kepala negara bagian. Datang ke sana ternyata dilihat seperti berangkat ke sana, badannya masih kurus, untanya nggak seperti itu, rumahnya nggak apa-apa. Sampai Umar bin Khattab menangis. Dan betul, ternyata ini pilihan Umar bin Khattab itu benar, tidak salah memilih seorang ya, yang bisa memimpin umat Islam di Baghdad di Mesir tersebut. Maka didoakan agar selalu istiqomah. Ini para jemaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang sering kita ucapkan. Alhamdulillah adalah suatu makna ucapan, ya, suatu pujian. Alhamdulillah itu adalah pujian. Dimaksud dalamnya as-sana. Sana juga pujian. Kata-kata manis.
Kata-kata menyanjung, sanjungan. Alhamd, apapun itu, lillah, lillahi rabbil alamin. Jadi segala apa bentuk pujian, perkataan-perkataan yang indah, sanjungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan istilah Rabbul alamin? Rabbnya semesta alam. Rabb ini makna terjemahannya atau maknanya adalah Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir, Al-Muhyi, Al-Mumit. Rabb itu adalah yang menciptakan, yang mengatur, menghidupkan, mematikan, membagi rezeki. Itu Rabb. Alamin, alam, semesta ini. Dalam bahasa Arab adanya bentuk jamak, bentuk mufrad atau bentuk tunggal dari alam itu adalah al-alam, alam. Ternyata jamaknya al-alami. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat ada yang buat video, ternyata alam raya ini bukan hanya universe, tapi multiverse. Nah itulah, universe itu alam, alam raya. Tapi alam ini multiverse itu, alam raya banyak sekali alam rayanya. Dari kumpulan alam raya. Kemudian dari alam raya ada lagi alam yang lain. Makanya ketika alam ini bentuk jamaknya. Ada yang perjalanan, mungkin ada yang pernah melihat video di YouTube itu, perjalanan menuju keluar dari galaksi Bima Sakti aja membutuhkan sekian mungkin ratusan atau jutaan tahun keluar ke galaksi, dan galaksi-galaksi itu mengumpul menjadi alam. Dan di alam raya semuanya itu banyak selain kumpulan galaksi tersebut. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tegaskan, nyata memang Allah Subhanahu wa taala pemilik alam raya itu. Dan itu diterjemahkan di beberapa ayat di dalam surat-surat selanjutnya. Itu masuk dalam surat Ar-Rahman. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala awal itu menciptakan alam raya ini, menghancurkan atau dari ledakan ka'anna wardatun qadinah dalam surat Ar-Rahman. Seperti bunga mawar yang mekar ketika menjadi ledakan di alam raya, membentuk alam raya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang berhak untuk selalu dipuji ada Allah Subhanahu wa taala. Karena pujian terhadap manusia itu ada dua. Bisa jadi itu benar-benar memujinya atas segala dengan hasil yang dia lakukan memang baik. Ada mungkin pujian yang memang hanya sebatas untuk mencari ya, atau menyanjung, mengangkat, atau memuji yang tidak pada waktu, pada tempatnya. Mungkin bahasa kasarnya menjilat, alhamdulillah ya. Ini yang dilarang. Terlebih lagi tadi kita katakan sanjungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang sahabat seperti Abu Bakar yang misalnya dipuji, maka doanya, ya Allah jadikan aku ya seperti apa yang mereka inginkan, dan ampunilah aku terhadap mereka apapun yang mereka tidak tahu, karena aku mungkin terjadi lebih dulu. Allahumma ja'alni fima yaqulu wa la taj'alni fima yadhunnu. Jangan sampai seperti itu. Maka bagi seorang mukmin dalam mengamalkan alhamdulillah ini, ingat segala pujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk memuji Allah, ya, memuji teman dan sebagainya adalah sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rahim, sama tadi sifatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di ayat yang ketiga ini betapa Allah Subhanahu wa taala mempunyai rahmat yang sangat luas. Ya. Karena tadi Allah telah menciptakan alam raya ini, dan Allah sendirilah yang akan mengurusi tanpa lelah, tanpa ada di dalamnya kekurangan, tanpa ada di dalamnya tidak ada keadilan. Wallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menginginkan, tidak melakukan kezaliman ya,
di alam raya ini. Karena Allah ciptakan. Yang ada Allah melimpahkan rahmat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini bentuk penugasan. Kita sadarkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wasi'ur rahmat kepada kita semua terutama. Maka la tai'asu min rauhillah, la tai'asu min rahmatillah. Jangan ada pernah putus asa terhadap atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya dalam keluarganya pada waktu nasihat dari asal rohillah bapaknya kepada keluarga Nabi Yusuf, jangan sampai putus terhadap rahmat Allah, karena nanti ternyata endingnya dari keluarganya Nabi Yusuf alaihissalam, bapaknya Nabi Yakub ya mengumpulkan Allah Subhanahu wa taala kondisi yang sangat baik atau happy ending. Makanya dalam Quran itu kisah terindah itu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kalau tegaskan begitu dalam awal surat Yusuf. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terindah dalam Al-Qur'an. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Para jamaah sekalian, ya. Malik Yaumiddin ini adalah penguasa hari pembalasan. Kita diingatkan ketika di awal kita disuruh banyak memuji, mengingatkan bahwasanya hanya segala bentuk pujian jangan sampai menjadikan manusia itu takabur baik yang memuji apalagi yang dipuji. Ingat, karena semua itu adalah pemberian Allah. Kita hanya numpang di muka bumi. Allah hanya memberikan kepada kita, telah bahas dalam surat Al-Asr. Ternyata Al-Asr waktu itu tidak ada kehidupan yang merupakan modal utama, saham utama yang Allah berikan kepada kita. Hidup di dunia untuk ibadah kepadanya. Jadi ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun mempunyai rahmat yang sangat luas yang dilimpahkan kepada semua makhluk, terutama hamba-hambanya yang beriman. Dan Allah ingatkan di ayat yang keempat ini, Maliki Yaumiddin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada semua makhluknya pada hari pembalasan. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari itu, tidak ada lagi. Oleh karena itu para jamaah sekalian, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, kita ulang tiap hari, Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Ini orientasi utama kita nih. Diingatkan, Malik Yaumiddin, yang memiliki rajanya pun. Oleh karena itu kita berharap pada hari nanti, yaitu hari kiamat, hari akhir, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada naungan kepada kita semua. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyampaikan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana tidak ada lagi naungannya kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang tak tahu bentuknya naungan seperti apa. Pada hari kiamat itu jelas dalam satu riwayat Allah mendekatkan matahari itu, ya matahari saat ini atau yang mana Allah alam, ya, lebih dekat dan susah mencari naungan. Naungan seperti itu Allah yang bermakna akan melindungi 7 golongan tersebut. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Adil ini maknanya sangat luas, tapi harus penuhi. Adil dan pertama dia adalah seorang yang dia istiqomah, kemudian husnus suluk, husnus sirah, backgroundnya bagus, sejak dia mempunyai catatan kehidupan yang baik, tidak melakukan keburukan, apalagi fasikan, apalagi kezaliman. Akidahnya bagus, keimanannya bagus, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagus. Ini track record dari pemimpin. Dan juga ketika dia memimpin juga sama.
memberikan naungan itu kepada orang-orang yang pimpin. Dia menjadikan pemimpin sejati, menaungan, bukan sebaliknya, malah menzalim. Ya, dan yang banyak saya jelaskan. Ini imamul adil, pemimpin yang adil. Adil ini juga diantaranya dia selalu menempatkan suatu pada tempatnya. Tentu saja adil di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di mata manusia itu tidak akan kena. Diturunkan ayat-ayat tentang waris hukum waris saja, umat Islam banyak yang nolak. Apalagi perempuan misalkan, mudah-mudahan sih nggak ada. Kenapa dapatnya setengah sedangkan lagi satu? Nah, ini lebih nolak. Padahal Allah yang turunkan ayat ini. Dan lain sebagainya. Adil adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsi. Kemudian ya, ada di antaranya juga rajul qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang dia hatinya selalu terikat oleh masjid. Jadi primus, pria-pria musola. Ini ada pemakmuran masjid. Jadi kemanapun udah enak kalau sudah waktunya sholat itu enggak mampir ke masjid. Ya bukan hanya ini kegiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nanti ada kesempatan bisa kita bahas hadis ini. Golongan tersebut. Mari kita sadar agar kita semuanya pasti akan dibangkitkan nanti pada hari pembalasan dan akan kita bertanggung jawaban waktu yang telah kita habiskan di dunia ini yang Allah berikan kepada kita habiskan juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita itu ya. Ini MOU utama. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Suatu MOU. Sembahan itu banyak. Terkadang tanpa sadar kita menyembah yang lain. Materi misalnya. Pekerjaan. Kadang-kadang ada yang puncak, tidak bisa hidup lagi setelah itu. Saya mau hidup bagaimana? Padahal kehidupan Allahnya, kemudian rezeki Allahnya, ketika kita karena hal-hal ada, misalkan ada orang ketika dia bekerja, sholat itu tepat waktu susah. Jangankan tepat waktu, mau sholat aja susah. Ada nggak ya? Ada itu. Jadi itu benar sebabnya. Sampai ada juga pimpinannya itu menghalangi. Kalau seperti itu harus ditinggalkan. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal yang haram. Bisnis haram, ikut kerja di tempat yang penjualan haram, miras kan, malam banyak di situ maksiat. Wajib ditinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan tersebut disuruh diminta mengatakan, wah, bagaimana saya bisa ini? Nah ini iya karena mudunya dia. Padahal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita, bukan kepada pekerjaan, bukan kepada materi. Nasta'in juga sama. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat dikatakan, mintalah pertolongan kepada Allah walaupun menyambung tali sedang yang putus. Terkadang kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan utama ada pada Allah. Lainnya hanya sebagai usaha ikhtiar. Tapi utamanya adalah kita minta pertolongan kepada Allah. Dan ikhtiarnya pun tidak keluar daripada rangka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita lupa hal yang akan menjadikan diri kita mungkin keluar daripada ketaatan kepada Allah. Dan lebih parahnya lagi kemusyrikan ataupun hal-hal yang menyebabkan murtad. MOI utama menjadikan kita seorang hamba itu di situ. Iyyaka na'budu, ibadah. Padamu kami beribadah. Dan ibadah itu bukan sekedar sholat. Kita mencari nafkah ibadah, menuntut ilmu ibadah. Termasuk mau jadi pemimpin, kalau jadi pemimpin dia ibadah. Kalau memang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ya kalau pemimpin hanya untuk berkuasa,
mencari kaya sebanyak-banyaknya, menyengsarakan lain, mimpi yang mungkin mimpinya membawa kepada kerugian yang akhir. Ihdinas siratal mustaqim, berarti tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jalan apa yang kita minta? Ini yang utama di dua ayat terakhir permintaan kita. Ketika ayat pertama, kedua, ketiga kita memuji Allah Subhanahu wa taala sekaligus mengingatkan kita, ayat yang keempatnya tadi, ayat kelimanya kita menyatakan perjanjian atau tekad MOU kepada Allah Subhanahu wa taala pada inti yang kita minta tiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus dengan berbagai maknanya. Terutama adalah jalan memang istiqomah dalam Islam, dunia dan akhirat, yang akan melurus kita, jalannya lurus sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa jalan yang lurus itu? Maka di ayat yang terakhir inilah menjadi jawabannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dalam surat selanjutnya di dalam surat Ali Imran yang antaranya juga adalah ini an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jalan para nabi, apalagi dalam para nabi Islam, keistiqomahan di dalamnya. Siddiqin, orang-orang yang jujur. Siddiq ini bukan sebatas jujur, tapi dia membenarkan kebenaran, bukan sebaliknya membenarkan keburukan, kesalahan dibenarkan. Sebaliknya yang benar balik disalahkan. Balik ini. Kalau ada yang baca seperti itu nggak paham surah Al-Fatihah. Siddiq. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu digelari dengan As-Siddiq, di mana ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, mukjizat yang besar juga, tidak ada yang mempercayai kecuali yang pertama adalah Abu Bakar. Yang lainnya sudah mengatakan, wah Nabi Muhammad SAW sudah mulai error, mungkin gitu kan. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menegaskan, kalau yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW melebihi daripada itu, mau turun naik dalam semalam 7 kali, saya pun akan percaya. Dan sekali gitu kan. Dengan keimanan, bukan hanya dia jujur, tapi membenarkan yang benar, yakin terjadi. Seorang sedih, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang lantas mana golongan kita ini? Para nabi mungkin tidak mungkin. Yang mungkin adalah di situ as-siddiq, menjadi orang-orang yang sedih, jujur dan membenarkan yang benar. Yakin. Orang yang mati syahid, kita berusaha semua, kita doa, matikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu saja. Wassalih, dan menjadi orang saleh. Saleh ini kita diorientasinya malik yaumil tadi. Bagaimana kita berusaha selamat dalam hari pembalasan atau penghakiman. Dan terutama di sini dijelaskan, ditegaskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita menginginkan jangan sampai dijadikan kita bukan orang-orang yang di sini. Kita menginginkan maghdub, orang yang dimurkai. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata di sini kalimatnya predikat, bukan fi'il. Dalam ayat ini ghadiballahu alaihim, qauman ghadiballahu alaihim, kaum yang Allah murkai. Tetapi di sini Allah hanya menggunakan suatu predikat. Itu adalah al-maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kaum dimurkai. Maksudnya dimurkai di sini adalah siapapun murka melihat mereka, tidak menyukai. Siapa sih kaum yang kalau kita lihat murka? Gambarannya saat ini siapa? Israel, Yahudi, Zionis. Tidak ada yang murka dalam mereka. Semua pun murka, bukan hanya umat Islam. Makanya dalam sudut tafsiran ayat ini, para ulama di sini adalah mereka adalah orang-orang Yahudi yang musuh Islam, bukan orang Yahudi yang Islam, tapi Yahudi memang Yahudi ini diniyah, agama, bukan Islam.
Gimana pun. Makanya Allah menggunakan magdu. Perhatikan, Allah nggak menggunakan ghadibullah. Allah memurkai mereka bukan. Tapi Allah menggunakan mereka. Siapapun yang melihat mereka pasti akan murka. Dan saat ini buktinya. Alhamdulillah kalau kita mengikuti mereka. Dan memang nanti akhir zaman banyak umat Islam akan mengikuti gaya-gaya mereka. Mereka sudah sangat mencengkram kuat di berbagai macam lini kehidupan. Mengapa Israel juga begitu kuat? Karena disokong oleh tatanan dunia. Nanti ini lebih luas lagi. Istiqomah Islamnya perlu dibahas tentang bagaimana dunia Islam itu menjadi satu musuh satu-satunya dalam dunia. Makanya ada satu kata, al-kufru millatu wahidah. Kekufuran dan kafiran itu satu millah, satu agama. Maksudnya apa? Islam. Makanya di mana usaha ya, yang menjadi penghalang itu Islam bagi mereka. Gimana? Sejak Islam itu hadir yang dibawa oleh Rasulullah SAW sampai ke kiamat, maka Islam adalah menjadi batu sandungan untuk segala bentuk kekufuran. Ini hal yang sadar dalam Islam. Makanya kalau Islam yang benar lurus banyak yang tidak suka. Banyak yang suka. Baik. Dan akhirnya ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga mereka yang tidak, ya mereka yang tersesat. Di antara tersesat adalah mereka adalah an-nafar. Mereka tidak punya ilmu, ingin beramal. Di antara maksudnya itu, makanya mereka sesat. Dan juga maghdub tadi adalah mereka tahu paham tapi mereka tidak mau mengamalkan. Makanya adalah orang yang harus tahu. Banyak sekali orang paham tentang Muhammad SAW, tapi mereka menolak. Karena apa? Gengsi yang dulu awalnya para nabi itu turun melalui terah mereka dari keluarganya, dari Ibrahim alaihissalam, kemudian ya Ishak, Yakub, turunnya semuanya itu adalah Yahudi. Tetapi Nabi Muhammad SAW hanya tidak melalui jalur Nabi Yakub atau Ishak, melalui Nabi Ismail alaihissalam. Karena itu mereka tak mau. Inilah perjalanan sekalian sudah karena waktu telah syuruk. Kemudian semoga depannya kita lebih paham lagi tentang Fatihah dan lebih khusus lagi, dan sholat kita lebih sempurna karena rukun daripada rukun sholat Al-Fatihah itu. Demikian perjalanan sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya dari Allah, maka wajib kita menerima dengan lapang dada dan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.